Oke, baik. Di sini yang pertama sini ada dua variabel, ini variabel tahun dan juga bulan. Nah, jadi di sini pertama sistem akan menyuruh pada user untuk menginput terlebih dahulu nilai tahun dan juga bulan. Yang mana nilai tahun harus terdiri dari 4 digit dan bulan harus ada di rentang 1 sampai 12. Jika tidak memenuhi salah satunya saja, berarti kan nilai tahunnya ada di lebih kecil dari 1000 berarti 3 digit, atau lebih besar dari 10.000 berarti terdiri dari 5 digit, atau bulannya lebih kecil dari 1 atau bulannya lebih besar 12, maka akan ditampilkan tahun atau bulan tidak valid. Nah, karena tidak valid berarti dia memenuhi kondisi yang ada di while ini. Karena dia memenuhi kondisi di while, maka dia akan di looping kembali, yang mana berarti sistem menyuruh pada user untuk menginput ulang kembali nilai tahun dan juga bulan. Jika memenuhi persyaratan, maka lanjut ke keluar dari while dan lanjut ke kode selanjutnya. Ini dilakukan pengecekan apakah tahun tersebut kabisat ataupun tidak. Jika syarat dia ini kabisat adalah tahun itu harus habis dibagi 400, atau tahun itu harus habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 gitu. Jika iya, maka tahun adalah kabisat. Jika tidak, maka tahun bukan kabisat. Nah, setelah selesai dengan tahunnya, maka lanjut dengan bulan. Ini kita menggunakan switch di sini ya. Jadi jika di input nilai bulannya adalah 1, maka dia akan lanjut ke case 1. Ini berarti akan ditampilkan jumlah hari pada bulan Januari tahun yang diinput tadi adalah 31 hari. Nah, di sini ada fungsi break ya. Fungsi break ini dia berguna supaya sistem tidak melanjutkan mengeksekusi case-case yang ada pada bawahnya. Ini case 2, case 3 dan seterusnya. Jadi setelah dieksekusi case 1, maka dia berhenti. Dia lanjut lagi case berikutnya. Nah, untuk case 2 di sini ada kondisi khusus, ini jika dia tahun kabisat, yang seperti dengan ini, seperti kondisi yang sudah kita buat tadi, maka jumlah harinya pada bulan Februari pada tahun tersebut adalah 29. Jika tidak, ini else, berarti jumlah hari pada bulan Februari tahun tersebut adalah 28. Untuk case 3, 4, 5 dan seterusnya itu mirip dengan case 1. Kalau case 1 berarti dieksekusi jika nilai inputnya 1, jika 3 berarti case 3, 4 berarti case 4 dan seterusnya sesuai dengan nilai input yang kita berikan. Sebagai contoh di sini, di sini jika saya input nilainya 1, kemudian untuk bulannya saya ambil 3, nah, dia tidak valid karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Maka karena itu harus 4 digit, berarti misalkan 2024 berarti dia kabisat, kabisat dan bulannya kabisat dan bulannya ada 29 di jumlahnya. Kemudian untuk tugas yang keduanya di sini ada dua variabel, ini variabel hasil dan juga jumlah. Di sini sama juga menggunakan while. Jadi di sini pertama sistem disuruh untuk menginput jumlah uangnya, kemudian dilakukannya pengecekan. Nah, ini apakah jumlahnya lebih kecil dari 0 ataupun tidak. Jika iya, maka data yang diinput akan diberi peringatan kalau data yang diinput itu harusnya positif. Nah, karena dia tidak sesuai dengan syaratnya, maka ya otomatis memenuhi kondisi ini. Otomatis karena terpenuhinya kondisi awal ini, di looping lagi kembali. Jadi user harus menginput nilainya bernilai positif. Nah, jika iya, maka akan dieksekusi kode selanjutnya, ini /n untuk new line, ini ya sekedar hiasan saja. Nah, kemudian di sini ada pecahan /t jumlah. /t ini fungsinya adalah untuk memberikan space antara pecahan dan jumlah. Karena di sini ada 2, berarti diberikan 2 space. Ya, /t ini mungkin space-nya agak besar sedikit gitu. Nah, di sini kemudian untuk kode intinya, di sini ada %6 deh. 6 ini berarti dia membuatnya itu rata kanan sejauh 6 space dari kiri itu. Jadi dia rata kanan sejauh 6 dari sebelah kirinya gitu. Kemudian persen D ini nanti yang ditampilkan adalah 500.000, sedangkan persen D yang di sini itu merupakan hasil dari jumlah dibagi 500.000. Karena hasil tadi kan bertipe data INT ini, berarti otomatis dia yang akan diambil tuh hanya bilangan yang di depan komanya saja gitu. Ya, karena kan jumlah uang itu nggak mungkin bernilai desimal, jadi langsung dia diambil nilai bulatnya saja. Setelah ditampilkan, cari lagi ini, kita ambil sisa dari jumlah dibagi dengan
mata uang yang tadi 500.000. Udah dapat sisanya dieksekusi lagi selanjutnya. Jadi mata uangnya berubah jadi 100.000, maka nanti hasilnya adalah sisa yang tadi itu dibagi dengan 100.000. Kemudian diambil bilangan bulatnya saja, ditampilkan. Kemudian di sini kita cari lagi sisanya yang lain. Sisanya jika dibagi 100.000, yang mana sisanya nanti kita gunakan lagi seterusnya sampai ke mata uang satu. Sebagai contoh di sini, misalnya di sini saya input nilainya 0. Oke, sesuai dengan syarat tadi harus positif. Misalnya saya input sini 9. Oke, sini jelas di sini 5, 1, 1, 4. Oke, yang lain sini 0 semua. Memenuhi syarat yang ada.